Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Bening. Saya Anumila. Kita perwakilan dari podcast SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Saksikan podcast Semam Seven berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pose Podcast Mom Seven, dipersembahkan untuk generasi milenial. Oke, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalin aku, Anumila, host podcast kali ini. Nah, episode kali ini khusus untuk MEA 2020. Apa sih MEA itu? MEA adalah Muhammadiyah Education Award yang diselenggarakan setiap tahunnya, yang bertemakan bangkit dari keterpurukan sebagai remaja milenial di masa era digital. Dan di sini aku nggak sendirian loh. Aku bersama kakak kelas, kakak panutan bagi adik-adik kelasnya, dan aktif berorganisasi. Sambut saja Mbak Bella. Hai semuanya. Apa kabar Mbak? Baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi di sini siapa yang antar? Aku diantar ibu. Aku diantar ibu. Naik kendaraan. Tak pikir jalan kaki. Iya masa toh. Aduh banget lah. Berapa jam sih rumah sampai sini ke sekolah? Aku lagi stay di luar kota. Jadi aku lagi di Tulungagung sih. Jadi kesini dari jam 5 subuh tadi pagi, mungkin sampai sini jam 9. Iya demi podcast ini kan, bener banget. Terus jam 9 sampai sini mungkin aku berangkat jam 5 kayaknya. Wow, jam 5 subuh. Jam 5 tuh. Iya. Pasti ngantuk nih. Tidur di mobil ya? Iya. Iya. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain sih? Aku lagi sibuk nyari universitas sama jurusan, sama lagi sibuk ikut bimbel. Bimbel buat persiapan kuliah aja. Berapa persen mbaknya ini udah mempersiapkan untuk PTN nanti? Aku kalau PTN nggak terlalu berharap sih sebenarnya, cuma kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Paling persiapannya udah 40-35an lah. Terus kan ini kan di masa SFH ya, masa SFH PJJ. Lah itu menurut Mbak menyenangkan atau malah kayak nggak menyenangkan gitu? Jujur kalau dibilang menyenangkan sih menyenangkan ya, karena belajarnya di rumah. Jadi belajar di mana aja bisa, nggak bisa bolos sih sebenarnya. Jadi tetap kehitung masuk. Terus nggak enaknya paling pelajarannya agak membosankan ya menurut aku. Terus sama apalagi kalau misalnya koneksi internetnya kayak gitu, jaringannya. Terus sempat kesal nggak sih sama yang SFH ini? Terus begitu bagaimana caranya Mbak itu beradaptasi dengan kondisi seperti ini? Kesal sih enggak. Ya itu seneng tadi soalnya kan belajar di rumah. Walaupun kita misalnya sambil jalan-jalan pun juga bisa kan belajar sekolah masuk gitu. Untuk adaptasi sih awalnya agak susah ya, karena iya dari online ke offline itu kan transisinya cepat banget kan. Terus kita juga dituntut harus cepat mengerti juga tentang pelajaran, jadi agak susah, agak ya seperti itulah. Ya bener banget sih, kayak aku juga sama untuk berusaha bisa mengikuti kondisi seperti ini gitu. Terus begitu kan banyak nih ya teman-teman dari kita itu kayak kurang enjoy, begitu lalai juga belajarnya. Itu bagaimana sih caranya Mbak untuk bisa ngasih tips lah? Kalau tips sih nggak ada tips paten ya, cuma coba deh cari spot-spot yang nyaman buat kalian. Kalau misalnya kan kita udah belajar di rumah itu kan dari masa pandemi itu dari awal Maret ya kalau nggak salah. Iya, 9 sampai 10 bulan yang lalu. Terus misalnya kalau kita belajar di kamar terus kan kayak agak bosen kan.
Coba deh cari misalnya kayak di ruang tamu. Yang pertama sih tempatnya harus aman ya, nggak ada gangguan. Saya kan kalau punya adik kan mau lari-lari kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu cari jauh dari kasur itu penting banget. Soalnya kan kalau kita belajar di kamar terus deket sama kasur itu kan kayak ada rasa magnet-magnetnya buat goleran-goleran rebahan kayak gitu kan. Terus ya udah Apalagi kalau misalnya online kelas itu kan kayak didengerin terus tinggal tidur. iya benar, jadi kayak banyak juga yang lalai sama pelajaran. Terus PR-nya kadang juga Tapi lebih banyak sih deadline yang cepet banget. Kamu ngerasa nggak kalau deadline-nya itu kayak misalnya dikasih tugasnya jam 9, jam 12 harus dikumpulin, itu sering banget kan, kayak pusing aja gitu. Belum lagi tugas yang kemarin-kemarin belum dikerjain, itu kan jadi numpuk. tolong ya guru-guru. Iya, tolong ya Pak, Bu. Pengertiannya. Ya. Sekarang kan kayak serba digital nih Mbak. Kayak kita tuh nggak bisa lepas dari gadget itu. Bagaimana sih cara kita bisa memanfaatkan waktu luang bermain gadget itu? Gimana caranya? Ya, menurut aku sih ya boleh memang kita mengikuti arus globalisasi dan perkembangan iptek. Tapi kita sebagai generasi muda pun harus sadar kewajiban kita itu apa, yaitu belajar kan. Kita harus sadar jangan karena adanya gadget ini kita jadi kayak terpengaruh oleh hal-hal yang lain, misalnya disuruh belajar malah buka ini, disuruh belajar malah ngapain gitu. Terus tapi pun belajar nggak melulu depan HP kan, jangan mentang-mentang PJJ gini jadi belajar pegang HP, ini lagi belajar kan, iya chattingan gitu-gitu kan. Tapi belajar pun bisa di luar gadget, bisa di luar ruangan. Misalnya kita lagi jalan sedikit nih, misalnya ada orang berinteraksi, kita bisa lihat gimana sih perubahan apa gitu, misalnya lagi transaksi jual beli atau gimana gitu. Apalagi kalau misalnya lagi ngobrol nih, misalnya kita kan bisa mengenali sikap pribadi orang tuh bagaimana dengan cara kita mengobrol kan. Beda sih menurut aku itu aja. Kan Indonesia kan kayak semacam Banyak isu sosial. isu-isu sosial gitu kan yang beredar di sana. Lah, bagaimana kita itu peka terhadap isu-isu tersebut? Harus peka apa enggaknya ya seperti itu. Kalau peka dengan isu-isu sosial tuh harus. Kenapa? Karena kita ini kan generasi muda, generasi penerus yang istilahnya tuh kita agent of change. Jadi kita adalah agen perubahan. Nah, tahun 2045 itu kan tahunnya kita. Yang akan menduduki kursi pemerintahan pun juga kita. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Terus dengan isu-isu sosial pun kita pun harus paham. Masa kita misalnya ya duduk di kursi pemerintahan tapi kita tidak tidak mengerti isu-isu sosial terjadi pada tahun misalnya akan membahas tahun ini ya. Tapi kita tidak mengerti isu-isu sosial pada tahun ini ya yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi pun kita harus paham, apalagi Indonesia sedang terpuruk karena pandemi ini kan. Makanya kita dituntut untuk harus paham, untuk bisa mengerti seperti itu. Terus begini, ada 4 tipe pemuda di Indonesia. Yang pertama adalah pintar tapi tidak peduli. Biasanya ini orang-orang yang sombong, yang dia pintar tapi dia ya udahlah terserah lah Indonesia mau ngapain, nggak peduli. Dan misalnya ada juga nih pintar tapi dia tidak peduli, terus dia kayak lebih memilih negara lain, dia nggak cinta sama Indonesia seperti itu. Yang kedua adalah tidak pintar tapi peduli, biasanya nih yang kemakan berita-berita hoax gitu kan. Yang di itu kan maaf Ya misalnya kayak di Lambe Tura misalkan kayak kita kan nggak bisa kita harus nyari beritanya kayak gitu. Yang ketiga adalah tidak pintar dan tidak peduli, itu jangan sampai sih. Terus yang terakhir adalah yang pintar tapi dia peduli. Nah, semoga kita semua dari golongan orang-orang tersebut ya. Terus kita tinggal pilih deh mau nomor berapa, mau nomor 1, mau nomor 2, apa nomor 3, nomor 4 gitu. Terus misalnya kalau ada yang tanya gini,
Kenapa sih kita harus pintar? Ya kita hidup di zaman yang semuanya bersaing digital. Jadi kalau kita nggak bersaing, gimana mau maju kayak gitu. Terus ada yang tanya misalnya gini, kenapa sih kita harus peduli? Gini ya, ibaratnya tuh para pejuang punya tongkat estafet kemerdekaan nih. Para pejuang itu nyerahin ke estafet itu ke generasi selanjutnya. Terus generasi selanjutnya itu nerusin lagi ke kita generasi selanjutnya. Nah, di situ kita akan menggenggam tongkat estafet itu sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini, yang membuat perubahan. Siapa lagi sih selain kita yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia ini? Terus ada hadis mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang lain ini adalah bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini. Jadi kita harus membuat hal yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, seperti itu. Tadi kan Mbak Bella kan menyinggung tentang digital nih ya. Nggak jauh-jauh, temenku nih, nggak usah jauh-jauh dari temenku, aku sendiri pun ya, itu kayak jujur banget, aku bilang ke mama, aku banyak tugas, padahal itu aku main HP. Itu gimana sih, kayak kita itu bisa nggak bisa memanfaatkan itu loh. Ya, kayak misalnya kecanduan HP kayak gitu-gitu ya. Untuk itu misalnya gini ya, kita harus tahu batasan mana yang cukup, mana yang enggak. Kalau misalnya kita lagi gak ada tugas, ya udah bikin hal produktif lainnya. Kalau misalnya bilangnya ada tugas padahal main HP itu stop aja sih menurut aku, karena nggak bisa ya. Iya, karena kecanduan itu, makanya yang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sebaiknya adalah dihentikan saja. Terus misalnya ada lagi nih, misalnya ada contoh ya, misalnya ada seorang anak itu dia kecanduan gadget dari pagi, jadi dia main dari HP dari pagi sampai pagi lagi, tapi dia menggunakan gadgetnya itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya dia nonton 17 plus dan lain-lain. Itu kan ada sebuah penelitian mengatakan bahwa menonton hal-hal seperti itu akan merusak sel-sel otak kan. Jadi kecerdasannya akan menurun, daya ingatnya pun akan menurun. Jadi sebaiknya sebelum itu menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihentikan, tolong di stop ya. Soalnya itu nggak baik banget buat kita, buat otak kalian, buat daya ingat kalian, karena jujur ini tuh bermanfaat untuk semuanya. Jadi tolong jangan terlalu edik atau yang lainnya seperti itu. Terus nggak itu aja sih, kayak seperti temenku ini kayak canduan banget tentang game online gitu. Iya, kayak gitu kan. Boleh sih sebenarnya game online, apalagi kan sekarang udah kayak ada lombanya kan, e-sport yang lain-lain tuh. Boleh sih sebenarnya itu, tapi jangan lupain skill itu boleh ditingkatin, tapi yang lebih penting adalah pelajaran. Nah, pelajaran sama skill itu harus seimbang, nggak boleh dari antara satu ini tuh lebih. Jadi nggak boleh misalnya skillnya tinggi, pelajarannya rendah, apalagi pelajarannya tinggi, skillnya rendah, itu nggak boleh, karena skill dan pelajaran itu tetap akan berguna di dunia kerja nanti, seperti itu. Nah, terus kan Indonesia ini kan kayak lagi masa pandemi ini kan. Lagi sedang terpuruk-terpuruknya kan. Nah, itu gimana sih caranya biar kita tuh nggak terus terpuruk gitu. Nah gini ya, aku pernah nonton di YouTube salah satu seminar dari salah satu brand e-commerce. Kebetulan pembicaranya adalah Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, benar. Beliau mengatakan bahwa bahwa sebuah studi mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara terhebat ketiga. Negara terhebat ketiga pada tahun 2045, yang which is adalah itu tahunnya kita. Nah, tapi dengan syarat seperti ini. Yang pertama, perubahan ekonomi tidak kurang dari pertumbuhan ekonomi tidak kurang dari 5%. Jadi, misalnya nih ya, kita taruhlah ekonomi saat ini di 5%. Nah, kita tidak boleh turun dari 5% itu. Nah, yang kedua adalah kondisi
politik yang kondusif, apalagi saat pemilihan demokrasi. Nggak boleh, misalnya kan kayak tahun-tahun sebelumnya pemilihan itu kan ada yang kubu ini, ada yang panggilan cebong dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga adalah generasi muda yang punya skill, produktif dan kompetitif. Dari sini udah kelihatan kan kita ini pemegang estafet tadi itu kan. Iya, pemegang masa depan Indonesia. Jadi kita juga penting bagi perkembangan Indonesia. Nah, kita harus bersaing. Terus produktif dan terutama kita harus punya skill karena itu akan yang dipakai supaya kita nih nggak ketinggalan dari negara lain. Tanpa adanya komponen itu kita bisa jadi lemah, kita bisa dijajah sama oleh bangsa lain kan. Apalagi kita kan 1 abad ya yang lalu, yang kemerdekaan itu kan kita udah dijajah lama banget nih. Terus masa kita udah merdeka terus kita dijajah lagi kan, itu kan gak bisa ya. Kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, yang tadi aku bilang, kita ini adalah pemegang tongkat estafet kemerdekaan Indonesia. Jadi kita nggak boleh lalai, kita harus membawa perubahan bagi bangsa Indonesia seperti itu. Tadi kan kita sudah membahas tentang PJJ SFH, zaman digital, sampai isu-isu global dan mengatasi keterpurukan itu bagaimana kan? Mbak Bella, apakah memiliki pesan untuk anak-anak seumuran kita untuk masa depan nanti? Yang tadi aku bilang sih, skill, kita harus punya skill sama kita punya skill, produktivitas sama kompetitif. Skill sama pelajaran itu harus seimbang, nggak boleh skill yang lebih tinggi, pelajaran yang lebih rendah, nggak boleh pelajaran yang lebih tinggi, skill yang lebih rendah. Kita harus seimbang, kita harus balance. Soalnya di dunia kerja nanti pun kedua komponen itu akan digunakan supaya kita bisa bertahan di dunia kerja seperti itu. Intinya semangat belajar, semangat mengasah kemampuan kita, semangat PJJ. Mbak Bella juga semangat ya untuk PTN. Makasih, kamu juga semangat. Kan kamu kelas 11 kan ini ya. Dikit lagi udah udah milih-milih belum jurusannya apa, kuliahnya di mana? Ada sih, tapi kayak masih ragu lah. Masih ragu. Gak kerasa ya kita udah banyak banget ngobrol di pose kali ini. Makasih ya Mbak Bella. Ya, aku makasih juga udah diundang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di pose kali ini podcast Mom Seven. Saya Anumila. Saya Sabila Bening. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.